Oke, kali ini aku mau review custom ROM MIUI Min 1256 Global stabil untuk Android 11. Ini di port by Wired 404 Arijit Saha ya. Ported from Redmi Note 8 Kingo. Size-nya 1,9. Security patch Juni tanggal 29 kemarin. Jadi ini masih terbilang baru ya. Masih 1 bulanan, dan changelognya seperti itu. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kalau di situ kita lihat ada Xiaomi Part ya. Ada Xiaomi Part, terus at 90 fps for PUBG. Use at least 1 jam. Abaikan RAM management status. Oke, nanti untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi video ini. Ini bloatware awalnya kayak gini, jadi masih terbilang sedikit lah. Kemudian waktu aku tes untuk AnTuTu benchmark dapatnya segini. Kalau untuk CPU throttling nanti kita tes belakangannya. Secara visual aku suka custom ROM ini karena untuk tampilannya ini beda, nggak kayak MIUI pada umumnya. Ini dia dalamnya. About phone Min 12 Indonesia newbie team. Terus all speknya seperti ini. Untuk kernel bawaannya ini sudah Diagal V13, jadi nggak perlu kita ubah lagi. Kita cek langsung di SIM card dan mobile network. Oke, cuman ada 3 pilihan doang. Kemudian kita ke wallpaper dan personalization. Untuk AOD-nya ini dihapus ya, nggak bisa kita klik, nggak ada ngaruhnya. Untuk jam cuman ada muncul kayak gini dan nggak bisa kita ubah jam yang ada di tampilan home screen, atau mungkin ada di ini ya, di lock screen ya, tapi nggak bisa kita ubah itu guys. Untuk tampilan icon juga nggak bisa kita adjust, nggak bisa kita ubah. Kemudian untuk ringtone, notifikasi ini masih standar kayak biasa. Kemudian untuk font cuman ada ukuran size doang, jadi ini untuk fontnya juga nggak bisa kita ganti. Kemudian bagian lock screen, di bagian ini double tap to wake nya normal. Di bawahnya ada menu-menu kayak gini doang, ini standar biasa ya. Terus menu display kayak gini. Nah ini dia refresh rate-nya 120 Hz, tapi waktu kita klik dia cuman 90 Hz, dan ini real atau enggak yang jelas pasti enggak ya, karena untuk wired itu maksimal kayaknya cuma 60 Hz saja guys. Kemudian untuk sound dan vibrasi ini juga standar apa enggak ya? Ini standar tampilan kayak gini ya. Dan untuk sound effect di bagian ini kalau kita atur, kita hidupin adjust sound to earphones, ini bisa kita ubah. Tapi waktu kita klik equalizer ini bakalan force close. Tapi nggak usah khawatir, untuk di bagian sini akan ada apa namanya ini, MIUI 12 ya. Ini wired part atau Xiaomi partnya. Waktu kita klik, nah itu ada Xiaomi part. Terus kemudian menunya kayak gini, ada FPS info. Di sini ada FPS info, kalian bisa lihat muncul di sebelah pojok kiri atas. Kemudian ada spektrum juga, kalian bisa pilih buat dipakai main game, performance, terus hemat baterai sampai ultra baterai gitu ya. Kemudian ada touch bus. Nah ini aku suka ini kalau ada enable touch bus biar lebih licin lagi. Kemudian ada bus lagi, CPU dan GPU. Dan untuk thermal ini aku nggak tahu penggunaannya gimana, jadi aku biarin aja. Ada direct sound. Nah ini dia untuk mengganti Mi Sound Enhancer tadi ya, kalian bisa atur direct sound di bagian sini guys. Kemudian udah mentok, pilihannya ada gain seperti ini doang. Kemudian next kita ke notifikasi dan CC-nya ini ya. Di bagian sini ini juga masih standar. Di bagian status barnya nggak banyak pilihan, tapi untuk status bar itu bisa kalian ganti ya. Kalian lihat dari awal tadi itu status barnya sudah aku ganti. Di sini ada beberapa pilihan. Kalau untuk default ya sering kita lihat defaultnya seperti ini ya. Ini ada default, dan di bagian jamnya ada hijau-hijaunya seperti itu. Waktu kita ganti ke iOS ya tampilannya kayak ala iOS gitu ya, ala Apple kayak gitu tampilannya. Tapi kalau kita ganti di bagian iOS ini, untuk penunjuk speed internetnya itu hilang guys, nggak mau muncul dia. Dan untuk bawahnya ini di bagian dual bar ya. Nah di bagian dual bar ini rata-rata dia nggak sempurna, jadi apa ya namanya ini, pokoknya dia nggak sempurna, kepotong gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen kelihatan ini full, kalian harus gedein dulu di bagian status barnya. Pengaturannya ada di developer option ya, di bagian apa layout itu loh, cut out di bagian status barnya. Nanti harus digedein dulu biar ini bisa kelihatan jelas dan gak kepotong.
Terus ini yang aku pakai Min iOS 2. Nah ini satu baris saja, jadi biar nggak kepotong tujuannya. Dan kalau pakai ini untuk speed internet dia bisa muncul guys. Kemudian untuk CC nya ini biasa aja ya, waktu kita slide dari atas ke bawah ya tampilannya kayak gini, nggak ada yang aneh, nggak ada yang macam-macam. Dan waktu kita slide dari sini ke kiri kanan itu bisa langsung berpindah ke notifikasi. Kemudian kita ke home screen ya. Untuk home screen-nya ini dia ada penambahan menu. Ini ada enable double tap to lock screen. Terus ada menu-menu yang lain, tapi kebanyakan sih aku biarin aja karena ya nggak terlalu butuh untuk diatur-atur ya bagian ini. Terus ada sistem navigasi juga. Biasanya untuk sistem navigasi ini ada di bagian atas ini biasanya ya, tapi ini ditaruh di bawah. Dan ini masih banyak lagi untuk menu-menu yang lain. Terus yang unik lagi adalah di bagian recent aplikasi, arrange item in recents. Ini ada dua pilihan recents ya. Yang pertama yang biasa, yang standar. Kalau yang standar tuh kayak gini ya, kotak biasa. Kita slide dari atas ke bawah dan sebaliknya, tampilannya ya kayak gini. Dan kita bisa klik tahan, bisa kunci aplikasi biar nggak ke close. Tapi kalau kita pilih yang kubik, itu nanti dia bisa berubah jadi kayak gini. Nah kita bisa putar seperti ini ya. Ini kalau pilihan yang kubik. Dan di bawahnya ini bisa kita atur lagi, ada pilihan menu-menu yang lain. Kalau standarnya kan nggak ada pilihan kayak gini. Kemudian untuk password dan security ini ketiganya normal. Kemudian untuk penggunaan baterai menurutku ini juga standar, nggak terlalu boros. Kalian bisa lihat untuk SOT nya, screen layar hidupnya segini, 3 jam ya. Aku pakai buat nonton YouTube doang tadi. Kemudian untuk additional setting di bagian bahasa ini sudah ada belum ya? Sudah ada bahasa Indonesia. Kemudian untuk region ini juga bisa kita ubah guys. Terus untuk developer option tampilan kayak gini, nggak ada advance power menu ya. Jadi coba kita klik tombol power, tapi sudah ada bawaan ya, mau ke recovery jadi gampang, tinggal klik 2 kali di bagian tengahnya ini, tap 2 kali untuk ganti ke mode yang lain. Kemudian untuk special fitur untuk game turbonya juga tampilannya berbeda. Tampilannya seperti ini, kalian bisa slide. Nah ini dia. Terus untuk di bagian menu settingnya dia seperti ini. Ini masih biasa ya, kalian bisa atur di bagian sini. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Dan di bagian game turbonya ini sudah ada voice changernya ya, tapi aku nggak tahu ini berfungsi apa enggak untuk voice changernya. Kemudian soal kamera ini bermasalah guys ya, kameranya ini bermasalah. Jadi kalau kita aktifin watermark sama timestamp ini bakalan bermasalah. Jadi dua ini harus di disable. Kalaupun ini sudah kita disable, waktu kita jepret yang bisa itu cuma foto sama potret. Untuk square ini nggak bisa ya. Untuk panorama coba kita klik dan ternyata force close juga. Jadi yang bisa dipakai itu cuma foto, potret sama video. Untuk videonya ada timelapse sama slow motion. Terus di dalamnya ada menu kayak gini. Ada image stabilization, video quality 4K 60 fps. Dan ada face detection. Ada beauty in portrait mode, terus ada yang lain-lain. Ini sudah menunya beda dari kamera MIUI pada umumnya. Kemudian waktu kita cek untuk magisnya, safety net di sini sudah tercentang keduanya. Kemudian untuk Play Store-nya, apakah device sudah tersertifikasi, kita cek dulu. Di sini waktu aku buka aplikasi per aplikasi itu agak lemot ya guys. Nah ini kalian bisa lihat device is not certified ya. Dan waktu buka aplikasi itu emang ada delay. Jadi untuk custom ROM ini aku rasa cocoknya dipakai buat daily aja ya. Di bagian quick settingnya ini standar, kecuali di bagian yang tadi itu ada balance yang ada di Xiaomi Part, ada performance di sini juga. Kemudian reading mode ini berfungsi normal. Ada FPS info di sini, bisa kita hilangin, bisa kita munculin. Kemudian kalau kita hidupin hotspot sama wifi berbarengan, ini masih bisa jalan bareng normal. Kemudian di recent aplikasi itu masih kesisa 97 MB, 979 MB ya.
Jadi untuk RAM 3 GB ini kayaknya kurang cocok guys ya. Emang agak berat sih, aku aja pakai 4 GB ini masih agak kerasa lemot gitu waktu dipakai buat buka aplikasi. Kemudian untuk cleaner ini berfungsi normal ya. Jadi kalau kalian biasa santai pakai custom ROM ini, aku rasa ya nggak ada masalah. Tapi misalkan kalian mau pakai main game, aku rasa ini nggak cocok. Oke, mungkin kita aja dulu untuk review kali ini. Makasih sudah nonton, like kalau suka, dislike kalau kalian tega, dan untuk diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.